Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Tibalah gilirannya kepada saya untuk berbagi pengetahuan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Tadi di ustaz kita yang pertama, yaitu Ustaz Rusrin, menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, taraktu fikum amraini, telah aku tinggalkan, kata Rasulullah, kepada kamu sekalian, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, kepada kita yang hadir pada kesempatan ini. Dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berpegang teguh kepada yang dua tersebut, niscaya kita tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apa yang dua itu? Yang pertama adalah kitabullah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan ini, kita yakin dan percaya semua kita yang hadir pada majelis ini adalah orang-orang yang tidak ingin tersesat hidupnya, baik dunia ataupun akhirat. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang ingin tersesat. Bahkan semua kita menginginkan kesuksesan. Kita ingin menjadi orang yang menang. Maka oleh sebab itu, merujuk kita kepada Al-Quran dan hadis tersebut. Di sana banyak sekali tuntunan bapak-bapak, ibu-ibu. Banyak sekali rujukan, acuan yang apabila kita berpegang kepada yang dua tersebut, kita akan selamat, kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung. Bahkan Allah bahasakan di dalam Al-Quran, ada amalan-amalan tertentu, sedikit kita beramal, berlipat ganda balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amal itu? Ada tiga, kata Allah. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, surah Fatir ayat 28 dan ayat 29. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, Al-Quranul Karim. Apa keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam sebuah hadis yang sangat populer, kata Rasulullah, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut 10 kebaikan atau 10 pahala. Satu huruf kita baca, bapak-bapak, ibu-ibu, 10 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Rasul mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alif lam mim saja kita baca 30 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ingin menjadi orang yang beruntung, yang ingin mendapatkan limpahan pahala yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan motivasi kepada kita bersama. Apa kata Nabi? Man qara'al Qur'an, siapa saja yang membaca Al-Qur'an, fi kulli yaum, dalam satu hari satu malam, mi'ata ayah, 100 ayat, faqad adda haqqal qiraah, berarti mereka sudah memberikan hak pembacaan Al-Quran yang ada pada diri mereka masing-masing. 100 ayat dalam sehari semalam, bapak-bapak, ibu-ibu, hak Al-Quran yang ada pada diri kita. Andai kata 100 ayat yang kita baca, hitung berapa huruf dari ayat-ayat tersebut, kali 10, itu balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Perniagaan kata Allah yang tidak akan pernah rugi, yang pertama adalah Al-Quran yang kita baca di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh sebab itu, karena Al-Quran merupakan sesuatu yang nilainya luar biasa, pahala yang tak terhingga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita didik, kita ajar, kita arahkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang pintar membaca Al-Quran, menjadi orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran, dan menjadi orang-orang yang bisa melakukan Al-Quran sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata Allah, perniagaan yang tidak akan merugi itu wa aqamus shalah, mendirikan salat. Di dalam Al-Quran hanya ada kata aqama, mendirikan salat. Tidak pernah ada di dalam Al-Quran i'mal, kerjakan, if'al atau laksanakan, tidak. Yang ada cuma aqimus shalah, dirikan salat. Apa bedanya orang yang mengerjakan dengan orang yang mendirikan? Orang yang mengerjakan, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah selesai dia mengerjakan salat, salat tersebut tidak berpengaruh di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Katakanlah setiap waktu beliau berjamaah ke masjid, bahkan belum tentu waktu akan masuk, beliau sudah datang di rumah Allah untuk melaksanakan ibadah berjamaah. Tapi manakala tingkatannya hanya sekedar mengerjakan solat, nilai solat ini tidak akan mampu mereka bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu di antara nilai solat, di dalam solat kita tutup solat kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan mengucapkan salam. Salam kita ke kanan, salam kita ke kiri. Artinya kita doakan setiap orang Islam yang ada di sebelah kanan, yang ada di sebelah kiri kita, mendapatkan rahmat, mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya sekedar mengerjakan salat, selesai dia melaksanakan salat, terkadang dengan tetangga sebelah rumah dia tidak bertegur sapa. Inilah orang yang hanya sekedar mengerjakan salat. Salat selesai, tapi dengan tetangga sebelah rumah tidak bertegur sapa. Jangankan dengan tetangga sebelah rumah, kadang bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri tidak bertegur sapa. Salat mereka, salat. Salatnya bagaimana? Cuma sekedar mengerjakan salat. Tapi ketika seseorang mendirikan salat, innas salata tanha anil fahsai wal munkar, sesungguhnya salat yang didirikan dengan benar dapat mencegah diri
dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Mendirikan salat inilah yang termasuk ke dalam perniagaan yang tidak akan pernah merugi buat selama-lamanya semenjak dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua di antara tiga perniagaan yang tidak akan pernah merugi kata Allah dalam surat Fatir tadi telah sama-sama kita sampaikan. Mari sama-sama kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insyaallah yang ketiga akan disambung oleh ustaz kita yang berikutnya. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Ustaz FKM untuk duduk di teras masjid. Sekali lagi kepada Ustaz